Haleluya, shalom semuanya. Bapak Ibu, shalom. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, Om Tante, kita semua mari bangkit berdiri. Oh, haleluya. Saya melihat orang-orang yang udah dipulihkan Tuhan, amin. Gak kedengeran, kita semua sudah dipulihkan Tuhan, amin. Amin. Kasih tos kanan kiri yang bilang, transform heart, transform life, haleluya. Haleluya. Kita semua mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, amin. Mohon maaf suara saya agak serak saudara ya. Haleluya. Kita bersuka cita saudara. Oh, mari kita akan puji hari ini. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. oh, Yang layak dipuja. kami mau bersorak bagi namamu. Bersorak tinggikan namamu. Angkat tangan kita yuk, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puja. Oh, dipuja. Oh, kami mau bersorak bagi namamu Tuhan. Bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Oh, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hey. Haleluya. Oh, oh. Mari kita lebih bersuka cita lagi, amin saudara. Lebih kencang lagi nyanyinya. Kita sudah ditransformasi, haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya percaya kalau kita sudah ditransformasi, amin. Siapa yang malam hari kemarin sudah transformasi? Angkat tangannya dong. Kalau ditransformasi senyumnya bisa lebih lebar. Om, tante ya. Yang ditransformasi senyumnya bisa lebih lebar, Om. Bilang kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Kiri kanan kasih salam. Tuhan Yesus telah bangkit. Kita wajib bersuka cita pagi hari ini. Yeay. Kita mau ada gerakan saudara ya. Kita mau ekspresikan sukacita kita dengan gerakan. Kalau saya bilang nanti kita nyanyi soraklah haleluya, kita gini saudara. Soraklah. Kiri. Angkat tangan. Tengok kanan lagi kanan. Kiri gulung. Jemaat aja ya. Lagi soraklah haleluya, gulung kanan. Kiri. Angkat tangan kanan. Haleluya. Lagi saudara ya. Lebih kompak lagi. Wow. Haleluya. Lagi soraklah.
Tuhan Yesus telah bangkit bagi kami saudara, bagi kita semua. Oh, oh, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus telah bangkit bagi kita. Ada kekuatan saudara? Amin. Kekuatan kebangkitan kita memulihkannya. Saya sedikit Yes. bersaksi. Saya 2 hari selama di sini, tiap bangun tidur suara saya hilang. Yang sekamar sama saya ada Ibu Lena, ada Ibu Nur, dan ada Ibu Elizabeth. Dia tahu saya struggle tiap bangun tidur. Tapi puji nama Tuhan, saat kita mau memuji Tuhan, Tuhan pulihkan. Amin. Yes. Ada amin? Amin. Berikan tepuk tangan saudara, kita mau bangkit buat Tuhan. Haleluya. Katakan wow ya saudara ya. Sama-sama. Mari sama-sama katakan. Oh oh oh, 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 oh oh oh. Karena kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh, oh oh oh. Yang perempuan saja. Oh oh oh, oh oh oh. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, katakan hey, Allah bangkit, bernyanyi, satu lagi, hey, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Di atas kepala kita, tanda kita memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kau bangkit mengalahkan musuh-musuh kami. Oh, oh. Sama-sama katakan Allah bangkit. Allah bangkit, Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, oh, Allah bangkit, Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. oh, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
meriah lagi dong teman. Bapak Ibu Saudara, silakan kita duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Perlindungan-Mu Tuhan. Dengan sayangmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapat kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya mau kaum pria saja naikkan pujian ini. Kaum wanita kembali lagi katakan, lingkupiku. Dengan sayangmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sama-sama katakan.
raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku saudara. Saat badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena Kau raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dan kita sembah Tuhan sekali lagi saudara. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus hadir di tempat ini siang hari ini untuk melawat kita. Haleluya. Angkat tangan kita saudara. Angkat tangan kita. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Oh, karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Katakan, angkat tangan kita sekali lagi saudara. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Oh, haleluya. Mujizatmu karena salibmu
berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah berada di tempat ini 3 hari Tuhan. Kami telah merasakan kebaikan Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pemulihan, bahkan hubungan yang membaik di antara kami makin kenal satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan lewat sekitar kami Tuhan. Teman-teman kami, saudara seiman kami, keluarga kami Tuhan, di Karawaci City Blessing Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan 3 hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Pastor Ali. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang Tuhan mau katakan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, puji Tuhan, kita sudah masuki hari ketiga ya di retreat kita, berarti sebentar lagi kita pulang ya ke rumah tangga kita masing-masing, kita pulang ke Tangerang ya, Karawaci. Nah, pada hari yang terakhir ini di retreat ini bertepatan juga dengan hari kebangkitan ya dari Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah belajar mengenai Jumat Agung kematian dia, dan pada hari ketiga dia bangkit gitu ya. Nah, tema kita tahun ini mengenai kebangkitan dan retreat kita adalah A Transformed Heart, A Transformed Life. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Allah sudah memberikan kita hati yang baru. Betul? Halo? Ya, kita sudah memiliki hati yang baru. Hati yang lama memang hatinya itu keras, hatinya itu bandel, nggak mau nurut gitu ya. Tapi sudah dihatikan yang baru, pikiran juga sudah dikasih pikiran yang bersih sama Tuhan. Keputusan untuk kita melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Allah dan tidak mengikuti arus dunia ini, itu kita yang mengatakan yes, saya mau. Dan kemudian setelah Anda berkata, yes saya mau, lakukan itu sesuai dengan apa yang Anda katakan. Bukan hanya sekedar disuruh orang atau firman Tuhan, tapi dari dalam hati Anda sendiri, dalam diri Anda sendiri, ada satu keinginan untuk melakukan yang baik, yang tidak berkenan kepada Allah dan yang jahat, jauhkan dari kamu. Kuasa itu sudah ada di dalam Anda dan saya. Amin. Tinggal kitanya yang terus komitmen untuk melakukan hal-hal yang benar. Bukan di mata Allah, tapi di mata dunia ini. Karena dunia semakin jahat. Sehingga orang bisa membedakan Anda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang membedakan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Membedakan kita dengan orang-orang yang dunia belum percaya kepada Tuhan. Bisa bedain nggak? Bisa. Di mana tuh bedanya? Ada sukacita, damai sejahtera, apalagi halo, masih pernah ngantuk ya? Kemarin jam 2 pagi saya dengar katanya ya, baru pada tidur. Ayo apanya yang membedakan? Perbuatan Anda sama perkataan Anda. Gitu. Anda tidak terpancing dengan emosi Anda. Tidak terpancing dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar Anda. Sehingga Anda, wah, ikut terpancing. Kemarin Pastor Kaleb ya, dia punya kesaksiannya waktu mobilnya disenggol tuh. Betul nggak? Dia udah pastor belum? Udah ya.
Tapi bisa kepancing. Pada waktu mobilnya kesenggol, dia lihat ini, kurang ajar, lu yang nyenggol mobil gua kok galakan elu katanya. Timbul, gua bisa lebih galak dari dia. Tapi keputusan itu di tangan siapa? Tangan Tuhan? Tangan kita, tangan Pastor Kalebnya. Nah makanya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa yang kita lakukan selalu benar di mata Allah dan di mata dunia. Sehingga orang bisa ngeliat bedanya. Oh, kenapa ya kok dia diam aja ya? Padahal secara teori dan secara logika dia yang disakiti. Tapi kok enggak ngebalas, enggak bereaksi yang melawan, malah diam saja. Itu yang membedakan. Nah mari kita belajar. Dunia semakin jahat sekarang. Kalau Anda senangnya begini-begini aja. Anda begini yang nunjuk Anda itu 5. Betul ya? Jadi ayo sadari berapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan. Berapa lama sudah kita ikut Tuhan. Anda enggak perubahan di dalam diri kita. Perubahan bukan kita tambah gendut atau tambah tinggi, tambah besar, tambah ganteng. Bukan. Itu tadi, dalam setiap langkah kita, dalam setiap pertemuan-pertemuan kita bersenggolan dengan orang-orang di sekitar kita, reaksi kita itulah yang menentukan siapa Anda di dalam Tuhan. Amin. Kita udah lihat contoh yang bagus. Betul? Apa contohnya? Yesus. Betul nggak? Yesus apa kurangnya sih coba? Pada waktu kemarin kita lihat filmnya, cuman penyisiannya kurang banyak di film itu tuh, salah milih. Pada waktu Yesus disiksa, dipukul, diapain? Bisa nggak secara logika dia balas? Tapi kok dia diam aja? Sakit nggak tadi pukulin? Oh sakit, saya berdarah-darah. Tapi kok dia diam aja? Ya itu. Dia manusia kan ya? Betul ya? Tapi membedakan dia dengan manusia yang lain apa? Dia anak Allah kan? Dia menjadi manusia. Anda pun manusia kan? Tapi ada roh Allah, betul ya? Apa bedanya Anda saya dengan Yesus? Iya dong? Ya betul ya? Ayo. Kalau enggak bagaimana kita bisa mengubah dunia ini, orang-orang di sekitar kita, untuk bisa mengenal Kristus juga. Dan kita bisa bawa untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak, repot kita. Ya, kita lihat benar, Yesus itu diam aja loh, enggak pernah dia bereaksi atau melawan. Bahkan pada waktu imam-imam semua berkata salibkan dia, ya dia pasrah aja. Nah inilah yang perlu kita teladani dalam retreat ini. Transform heart, transform life. Hidup kita, kehidupan kita sehari-hari itu sudah berubah belum? Karena kelihatan dong, betul apa betul? Nah ayo ya, retreat ini pas di tahun 2026 ya udah ya. 2026 kita berubah ya. Jadi retreat ini ada hasil yang kita dapat. Dari mendengar sharing-sharing firman Tuhan, pengajaran yang semua sesuai dengan tema kita. Berubah pikiran, berubah hati. Akibatnya seharusnya kalau ini sudah berubah dan sudah menjadi baru, tingkah laku kita pun, perkataan kita pun baru. Perkataan yang maki-maki dan sebagainya sudah nggak ada di dalam kita. Amin. Nah kita belajar sekarang di judul sharing saya pada hari ini nggak ada PowerPoint ya. Jadi buka semua satu-satu. Oh nggak ada ini ya. Oh saya kasih kodenya sama kamu ya. Ini nggak boleh disalibkan ya. Iya next. Oke ada mahkota. Ini lihat ya ini semua alat ini yang ada pada waktu Yesus disalib. Terus kemudian apa? Paku, tangannya disalib, di paku. Anda bisa bayangkan kan tuh pakunya besar apa kecil tuh? Kita kena jarum jahit aja udah bisa teriak-teriak ya. Itu ditusuk di situ loh. Ya. Ada mahkota, mahkotanya bukan mahkota keren mas.
duri. Tajam gak duri? Dan pada waktu dipasang itu bukan hanya segera ditaruh pelan-pelan, plek, kayak kita masang topi gitu ya. Bak, digituin. Mau gak menancap kan ya. Kan tajam. Nah itu ada darah langsung mengalir. Sakit gak tuh? Sakit. Tapi apakah Yesus atau gimana atau keluar dari mulutnya? Enggak ya. Apalagi di situ. Nah, suruh mikul salib. Lihat, mukanya sudah hancur. Terus, nah, digantung di atas kayu salib. Dengan tangan yang ketusuk paku. Itu nahan paku tuh nggak enak ya. Kita udah ketusuk. Gimana gitu. Bayangkan kesakitannya itu kan. Sampai dia sebetulnya secara manusia. Dia tuh nggak tahan. Makanya pada waktu di Getsemani. Sampai dia peluhnya keringat itu keluar keringat darah. Dan menurut penelitian. Kalau kita sampai begitu bisa mengalirkan darah, keringat kita berdarah. Itu karena kita terlalu stres, terlalu takut. Sangat amat takut. Dari berpeluhnya darah. Yesus juga takut. Karena dia sebagai manusia juga. Siapa sih yang mau, udah ketahuan nih, kamu ke sana tapi kamu bakal disiksa. Nggak ada ya, betul ya? Tapi dia datang. Karena apa yang mendasari dia? Kasih. Karena tidak ada lain selain ada satu korban yang dikorbankan. Dan darahnya harus tercurah. Baru dosa itu bisa diampuni. Makanya simbol dari perjanjian lama untuk dalam tanda kutip membersihkan dosa-dosa orang-orang Israel. Setahun sekali mereka memotong apa? Domba. Darahnya dipercikan. Nah sekarang masalahnya, problemnya siapa yang mau jadi dombanya? Untuk manusia seluruh dunia ini. Karena domba itu cuma simbol. Tidak bisa selama-lamanya. Makanya setiap tahun diadakan lagi. Tapi Yesus pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya. Sampai dia datang kembali yang kedua. Luar biasa. Tapi di balik keluar biasanya semua itu, kedahsyatannya itu, ada satu harga yang Anda sendiri, saya sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia manusia, yes betul. Oh dia mah anak Allah kan, pasti ada kesaktian dari Tuhan. Saktinya apa? Kalau dia sudah rela menjadi anak manusia, betul kan? Anda juga, kalau saya tanya, Anda juga sakti enggak? Sakti loh. Kok kenapa saya bilang sakti? Hah? Apa? Enggak apa-apa, ayo kita di sini kita makan. Ada roh Allah kan ya? Ada Roh Kudus, betul ya? Roh Kudus itu roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Itu pada waktu diberikan, di Kisah Rasul ditanyakan, aku akan berikan satu kuasa yang turun ke atas kamu. Kuasa. Nah kuasa kalau dari Maha Tinggi berarti ada kuasanya seharusnya melebihi daripada kuasa dunia ini. Betul dong ya? Sudah terima ya? Tinggal bagaimana kita sekarang nih. Setelah sekian lama, apakah kita izinkan kuasa itu yang menguasai hidup Anda dan saya? Sebab kita sama kuasa itu hebatan mana? Hah? Kita manusia kan ya. Hebatan mana sama kuasa Allah? Tapi kuasa Allah sudah di dalam kita. Kok kita nggak hebat ya? Kenapa tuh? Karena Anda nggak mau berkata, yes, oke, saya punya kuasa. Saya katakan, hidup. Betul apa betul? Nah karena kita seringkali nggak sadar atau lupa siapa kita yang sudah di dalam Allah, yang sudah
berikan kuasa itu dari Roh Kudus itu sendiri. Yang seharusnya Anda lebih sakti daripada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya katakan ini betul. Nanti kita lanjut. Ya, next kita lihat lagi. Nah, judul sharing saya beli judul Unbelievable Love. Satu kasih yang tidak masuk di akal, nggak bisa dipercaya. Iya apa iya? Mana ada sih kasih itu memberikan dirinya sendiri. Oke lah kalau langsung disalib, cepat salib. Atau langsung didor misalnya. Nggak apa-apa dah gue, ayo dor gitu kan. Mati kita kan, selesai. Paling peluru masuk satu kan. Nggak di sini dada kita di jantung. Tapi ini disisa dulu. Dan yang luar biasanya lagi, yang nyiksa siapa? Ya, ciptanya sendiri kan, manusianya kan tentara Romawi dan sebagainya kan. Bahkan pengikut Tuhan, muridnya mah gak ikut tipu-tipu, cuma si Yudas yang mengkhianati. Iya kan? Tapi dia bisa bilang apa tau enggak? Ampuni Bapa. Terus kata-kata selanjutnya apa tuh? Bayangin, udah dia yang nimpuk batu, dia yang gebuk pakai palu. Masih dibilang Bapak ampuni, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, saya dengar itu haleluya. Kok Yesus bisa menutup mata untuk hal-hal yang tadi. Padahal jelas-jelas di alam itu. Tapi kalau kita gimana? Gue ingat ya dulu, ntar ya sekarang sih gue ngalah dulu dah. Coba lu ada kesempatan gue injek. Aduh, jangan kedengaran lagi dari kita ya. Atau keluar dari hati kita nih. Yang sudah dikasih hati yang baru. Pikiran yang baru. Ada Roh Kudus, Roh Allah. Yang memampukan Anda tadi. Kuasa. Yang luar biasa. Ayo, biar ada bedanya. Amin. Unbelievable love. Sangat tidak masuk di akal kasihnya itu. Dia bisa ngomong begitu kok. Ampuni Bapak. Dia yang minta ampun. Bukan tuh orang-orang yang gebukin dia. Yang pada minta ampun. Dia. Ampuni mereka Bapak. Kira-kira Bapak ngampunin enggak? Ya kan ini anaknya kan. Pasti diampuni dong. Dia minta. Coba bayangkan. Kalau kita seringkali kan biarin dia mati aja dah. Orang badit kok dia. Ya kan kita begitu kan. Syukurin lo. Tabur apa yang lu tuai. Mari belajar. Unbelievable love itu luar biasa loh. Dan Anda sebenarnya sudah memiliki itu. Betul ya? Kan Anda sudah memiliki Kristus katanya. Berarti Anda sudah memiliki dong. Gak usah minta-minta lagi. Ayo kita doa puasa nih 40 hari 40 malam habis ini. Minta. Roh Allah turun ke atas kita. Belas kasihan Allah turun ke atas kita. Gak usah begitu. Udah dikasih. Pada saat Anda percaya. Beri Anda diri dibaptis. Terima Roh Kudus. Kuasa itu datang. Sudah ada di dalam Anda. Tinggal bagaimana Anda memanage kuasa yang ada di dalam diri Anda itu. Untuk dipakai untuk kemuliaan Allah. Unbelievable love. Maka saya waktu baca ini, aduh gak bisa tidur saya. Kok bisa ya? Sampai dia bilang, ampuni Bapak. Karena kalau diampuni aja oke lah, kita gak suka begitu kan. Ampuni Tuhan, dia gak tahu sih Tuhan, ampuni. Tapi sampai mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal astaga. Bukan hanya dimaki-maki. Kita belajar ya. Ayo hari ini. Paskah ya, yang beberapa gak tahu lah kita ya, udah ikuti Paskah. Tapi ayo, ada gak perubahan yang terjadi dalam diri kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Dunia semakin jahat, betul ya? Apakah Anda mau menjadi semakin jahat? Itu namanya Anda serupa dengan dunia. Tapi tema berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Oh kalau enggak bisa kita diinjak-injak dong. Kita juga mesti tunjukkan siapa kita. Anda anak Allah. Yang penuh belas kasihan, memiliki kasih, unbelievable love ada di dalam Anda.
Itu Anda dan saya. Next. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ini unbelievable love itu. Karena mereka nggak tahu. Pada mereka tahu, mereka ambil batu, timbuk Yesus. Mereka ambil cambuk, gebuk Yesus. Mereka yang ludahin Yesus. Ayo kita belajar ya di sini. Kita sudah ditransform, kita sudah memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, perbuatan kita pun seharusnya baru. Yang lama yang tidak berkenan kepada Allah, sudah kita tanggalkan itu. Jangan diambil lagi. Next slide. Nah, hari ini, hari ketiga setelah Yesus disalib, dia sudah mengalami semua penyiksaan itu. Dia berkata sudah selesai. Dan pada saat itu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Secara manusia, dia sudah meninggal alias mati. Diturunkan, murid-muridnya menangis. Diturunkan untuk dikubur. Ada seorang dermawan, bukan dermawan saya, dermawan maksudnya, yang suka benderma gitu, nggak pelit. Dia kasih nih, pakai yang saya udah siapkan. Karena mereka rata-rata juga sama kayak kita ya, udah nyiapin kuburan. Ini pakai. Bagus tempatnya. Oke. Dilihat memang bagus. Ya. Akhirnya dibawa ke sana. Siapa yang kasih? Yusuf ya. Orang Arimaret ya. Akhirnya dibawa ke situ. Ditaruh lagi. Itu Yesus. Dikasih kain kafan. Dikubur. Batunya ditutup. Karena dulu sistemnya gitu tuh. Lubang ditutupnya pakai batu. Dan Yesus mati. Gak bernapas lagi. Tidak bisa bergerak. Ya mati, secara dunia ini mati, secara manusia. Next. Nah, pada waktu dia datang tadi hari ketiga, kok tiba-tiba kuburnya kosong, takut, kaget semua. Yang anehnya ya, saya kepikir pengen ketawa juga sih ya. Yesus pernah ngomong gak bahwa dia akan bangkit? Dia mati, ngomong kan, pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi pada waktu murid-muridnya lihat, mudah-mudahan kan Maria sama temannya tuh ya, sama gengnya ya. Kemana dia takut? Aduh. Yang keluar dari pikirannya apa? Nah, siapa yang mencuri mayat Yesus ini? Ayo, Anda ngerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi masih nanya siapa ya yang mencuri? Bisa gulingkan batunya besar itu berat lagi. Pagi-pagi lagi, subuh-subuh. Udah hilang. Bukannya dia datang, langsung begitu ngeliat kubur kosong. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah, iya dan amin. Karena dia pernah berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Wow. Bingung juga loh, saya baca itu ketawa juga, rata sedih juga. Aduh Tuhan, ya itulah yang terjadi. Betul? Next slide. Apa nih? 3, 2, 1 baca. Kita saksinya Kristus, betul ya? Betul? Nah, kalau Anda dan menjadi saksinya Kristus, apa yang sudah terjadi, yang Yesus alami, Anda juga harus bisa memberitakan itu dengan benar. Betul ya? Next. Ya. Nah, saya kasih Anda 5 menit, Anda baca sendiri itu ya, biar tahu. Ini resume dari yang saya katakan tadi. Kita baca aja di garis tebal aja tuh coba. 3, 2, 1.
Nah itu luar biasanya Allah kita ya. Karena dia Allah memang gitu ya. Bahwa dia yang berjanji pasti menggenapinya. Janjinya itu pasti dan pasti digenapinya. Apa yang sudah pernah dijanjikannya pasti digenapi. Sudah ada di perjanjian lama yang nulis. Ada berapa banyak tuh? Keempat Injil menulis semua. Belum perjanjian lama juga kita lihat banyak. Daniel pun pernah menubuatkan. Bahwa Yesus sebagai putra Allah. Penggenapan nubuat tentang Mesias. Yang dia bilangnya Mesias. Anak Allah yang hidup. Amin. Jadi kita ini punya Tuhan yang gak main-main loh. Benar, serius. Yesus datang sebagai anak Allah, betul ya. Dia sebagai manusia, dia sebagai nabi juga ya. Dia memberitakan kabar baik ya. Betul ya. Kabar baik artinya ya jangan salah dah, kalau kamu mau benar nanti kamu masuk surga, kira-kira begitulah ya. Jadi dia sebagai nabi juga, betul ya. Tapi tidak ada selain Kristus. Nabi-nabi yang lain itu setelah memberitakan, mereka juga kabar baik ya. Ada nabi-nabi atau apa yang ngabarin kabar buruk. Kalau dibunuh, bunuh aja. Kalau gebuk, gebuk aja. Ada gak gitu? Ngajarin itu? Gak ada ya. Mau mencuri, mencuri aja kalau kamu mau. Adanya begitu? Gak ada yang ngajarin gitu ya, betul ya. Tapi mereka mati, ya mati. Betul ya. Kenapa? Ya karena mereka manusia. Tapi ini anak Allah sendiri. Dan sudah dinubuatkan dari jauh-jauh sebelum kejadian. Dia lahir melalui perawan Maria. Sebagai bayi di palungan. Seharusnya kan kalau udah tahu dia anak raja, anak Allah, anak yang dahsyat. Pasti di rumah sakit yang paling mahal dicari. Betul ya. Kelasnya bukan nomor 1, nomor 001. Jadi paling atas dari kelas 1. Betul ya? Pasti dihias semuanya. Tapi ini di kandang. Begitu datang, Maria nanti melahirkan saya ini. Aduh anak saya keluar gimana nanti? Iya. Mau nyari kasur aja nggak ada. Yang ada apa? Palungan. Palungan itu tempat makan sapi, makan kambing, gitu, makan binatangnya di situ yang dipelihara di situ. Aduh buat tatakannya gimana nanti ya. Palungan dari kayu ya betul ya. Bukan dari kasur empuk ya. Pakai dibawain kasur. Tiba-tiba ada bom. Spring bed datang. Jerami. Buat makanan mereka ditaruh, disusun sama Maria dan Yusuf. Kemudian Yesus lahir, ditaruhlah di situ, di palungan. Saya sampai sekarang belum pernah ngeliat nih. Kalau saya nengokin teman atau siapa lah pokoknya. Atau saya baca di berita, ada anak lahirnya di kandang. Nggak ada ya. Kalau lahir mendadak ada lagi di jalan, ada itu ada ya. Tapi di kandang dan ditaruhnya di palungan. Mereka pun kalau lahir di tengah jalan langsung dibawa ke rumah sakit, betul ya? Dikasih kain bagus-bagus semua lah gitu pokoknya kan. Sebagai anak yang lahir yang layak. Tapi dia lahirnya aja udah gak layak. Udah gak dianggap sebagai manusia. Disederajatkan dengan binatang. Iya dong, dengan domba, kambing. Tapi dia rela melakukan itu. Kenapa? Karena kasihnya, karena cintanya kepada Anda dan saya, kepada manusia ini. Sehingga dia tidak melihat harga dirinya lagi. Tapi dilihat di mata dia, di mata Bapa adalah ciptaannya manusia-manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang harusnya binasa. Bagaimana mereka bisa kembali kepadaku dalam hidup yang baru. Amin. Next slide. Ya. Baca lagi ya. 3, 2, 1. Amin.
Anda udah hafal ya ayat ini ya. Sambil merem juga baca bisa nggak? Coba ditutup sebentar, baca. Coba, ingat gak? Loh. Hah? Ayo gak apa-apa, ngomong aja salah dikit gak apa-apa. Hah? Loh, apa memang gak tahu Anda? Ada ayat ini. Ya udah tampilin lagi aja dah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergi itu kata perintah apa enggak? Hah? Enggak salah ya? Kalau saya minta tolong Randy pergi dong tolong ambilin saya minum. Pasti duduk aja dia, enggak kan? Tuh langsung. Betul? Kata perintah. Untuk diresponi secara aktif. Perginya bukan ngambil air minum. Perginya untuk apa? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, terus ada yang ngomong sama saya, Pastor, saya kan jemaat biasa, manusia biasa. Baca Alkitab aja baru separuh saya. Saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak pernah sekolah Alkitab. Bukan sarjana teologi ya. Bagaimana saya bisa mengabarkan Injil? Iya apa ya? Kita ini lagi, ulangin lagi nih kata-katanya ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil artinya kabar baik ya. Kabar baik tentang bahwa ada Allah memberikan anaknya yang satu-satunya tunggal untuk menebus segala dosa manusia. Yang seharusnya manusia mati binasa masuk ke neraka. Dibakar seumur hidup. Ini disediakan tempat di surga yang nyaman bersama dengan Allah Bapa. Beritakan Injil, itu Injil kepada segala makhluk. Dan sangat sederhana. Apanya yang sederhana? Siapa yang percaya. Bukan siapa yang sudah S3 dalam teologi. Enggak, yang percaya. Anak kecil bisa percaya enggak? Yang udah sekitar 6-8 tahun. Bisa ya? Kakek-kakek bisa juga ya percaya ya. Sederhana kan, just believe. Hanya percaya. Dan upah dari percaya. Dan kemudian karena dia percaya. Oh, hanya satu-satunya Allah yang dapat membawa saya ke surga yang kekal. Sehingga saya tidak mengalami kematian kekal, tapi saya mengalami kehidupannya kekal. Saya percaya. Dan kita memberi diri kita untuk dibaptis. Kenapa dibaptis? Dan dibaptis. Jadi setelah percaya ada kata dan. Jadi setelah percaya dibaptis. Dibaptis. Yesus sendiri memberi contoh yang luar biasa. Nah ini luar biasanya gitu loh. Aduh, coba Anda nih kalau, saya juga benar-benar loh. Dia anak Allah. Dia pada waktu umur 40 hari, betul ya. Maria dan Yusuf membawa dia kemana? Ke Bait Allah. Mau diapain di Bait Allah? Nah. Kemudian setelah dia dewasa, ketemu Yohanes Pembaptis ya, betul ya. Terus dia datang. Saya mau dibaptis. Sampai Yohanes Pembaptis, aduh, saya nggak layak Yesus. Ada juga saya yang dibaptis. Engkau Allah, karena Yohanes Pembaptis tahu dia anak Allah. Kok mau merendahkan dirinya lagi dibaptis. Di sungai Yordan, di sungai juga. Bukan disediain dibikinin kolam renang, terus saya bikinin kolam renang dulu ya Yesus ya, yang bagus. Enggak, sama-sama di sungai. Sama yang lain, gak dibedain. Untuk dibaptis. Wah.
Dia tidak merubah, tidak menambahkan, mengurangi apa yang sudah ada tatanan yang Allah berikan dari zaman Musa. Betul? Kemudian apa lagi katanya? Percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya dihukum. Bagus, kita sudah percaya. Amin. Kita sudah mendapat hidup yang kekal itu sebagai jaminan daripada apa yang kita percayai. Next slide. Baca lagi nih ya. 3, 2, 1. Apa itu tanda-tanda ini kan apa? Menyertai orang yang percaya. Bukan pendeta. Bukan penentua, pastor. Orang siapa orang percaya? Oh, cuma satu bilang saya yang percaya. Yang lain nggak percaya ya? Coba angkat tangan yang percaya. Jangan malu-malu. Kemarin saya lihat tangannya, ya gitu kan. Ada orang percaya, betul? Loh. Apakah ada orang percaya? Amin, betul kan? Nah, Anda udah ngaku ya? Oke, didengar di surga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda dan saya sudah percaya. Kemudian apa? Mereka akan demi nama Yesus. Kita kalau ngeliat setan lari apa enggak? Lu jangan lewat situ, serem. Ntar tiba-tiba ada pocong lewat. Anda berani nggak lewat situ? Nggak mau, ngapain? Gue bisa jalan kemari kok, kenapa ke situ? Jadi mati. Dengan kata lain, setan pun, yang namanya setan sakti ya. Betul ya? Takut sama siapa? Sama Yesus. Orang percaya. Setan pun takut sama orang percaya. Percaya kepada Yesus udah pasti ya. Jangan menyimpang nih. Kan kita lagi ngomongin Yesus dia. Sambung lagi, kemudian apa tuh katanya? Habis mengusir setan. Bahasa-bahasa baru, ya kan? Kita sudah terima bahasa roh istilahnya gitu ya. Terima Roh Kudus, kita tiba-tiba bisa berbahasa-bahasa yang kita sendiri gak ngerti ngomong apa. Tapi Yesus mengerti. Betul? Bukan dibuat-buat. Silaba-laba, enggak ada silaba-laba. Ya. Kemudian apa lagi? Mereka akan memegang ular. Nah, kita ada ular. Bukan Anda habis nyari ular di sana, bukan. Ular itu melambangkan apa sih? Pasti ya. Jadi kalau ada ular, oh ada setan. Jangan begitu ya, ular ya. Tapi benar, ular itu memang melambangkan si iblis, betul ya. Makanya kemarin waktu film Yesus kan ada ular kan, yang selalu ngikutin si Yudas kan. Yang ngebujukin Yudas ya. Anda memegang ular. Dan sekali pun apa nih? Minum racun maut. Racun maut artinya racun yang mematikan dong. Bukan hanya sekedar minum bir. Paling bikin mabok. Enggak, bikin mati. Racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka yang megang ular. Yang minum racun maut. Tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang sakit itu mati gue pegang. Ini gampang apa gampang? Halo? Gampang ya? Kalau ada Roh Kudus,
Oke, sekarang saya tanya, siapa yang percaya kepada Yesus? Semuanya ya. Siapa yang sudah terima Roh Kudus? Semuanya ya. Tapi kalau ada orang sakit, yang Anda cari siapa? Pastor Lali kemana ya? Karena nggak manjur katanya doanya. Halo? Tanda-tanda ini menyertai siapa? Bukan saya, Pastor Lali. Anda mah nggak ada apa-apanya. Orang percaya. Kalau Anda termasuk orang percaya, seharusnya Anda pun kalau ada orang sakit, tumpangan tangan orang sakit itu akan amin. Wow. Dokter gak laku ya bisnis dia. Serius ini. Kemudian apa lagi? Mereka minum racun tidak akan mendapat celaka. Minum racun. Cuman habis itu jangan cari baik untuk kita minum, mati Anda. Itu namanya Anda sengaja. Kemudian apa lagi? Mereka orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Nah ini saya cerita kesaksian sedikit. Ini saya udah ngomongin kok setiap, nggak tahu berapa kali sekali ya. Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali. Kita kan melakukan misi di Sulawesi ya. Ini semua pada pernah ikut ya. Itu daerah animisme. Daerah yang main santet-santetan. Betul itu. Yang namanya santet, manjur gak? Manjur. Bagi mereka manjur. Dia bisa bikin pisau terbang. Nah saya pergi ke satu desa waktu itu. Kita pasti kan masih jalan kaki ya. Jadi kalau capek itu ada warung gitu ya. Nah, si Pastor Yunus yang ngajak saya pesan, Pastor Ali, iya kenapa Pastor Yunus? Nanti kalau Pastor Ali haus atau pengen jajan, kalau bisa jangan ya. Oh kenapa emang? Ya pokoknya janganlah katanya. Kalau kepaksa. Apa tuh Pastor Yunus? Kalau mau minum cari aqua yang masih disegel. Botolnya tuh ya, atau cupnya masih disegel. Jangan beli air, dikasih cangkir, dituangin air sama dia, jangan. Oh gitu ya Pas. Ya udah. Jadi saya selalu bawa air tuh di botol. Nah kemudian, dia cerita lagi. Kita pasti di sana, orang sana tuh, ini ada si Ambe, ada si Bonel. Orang sana tuh, sedang kalau kita datang tuh disuguhin kopi ya. Orang sana tuh gitu tuh. Jadi kalau kita ke 3 rumah, 3 cangkir kopi tuh. Bukan cangkir, dia mah gelas. Gelas yang gede itu pegangnya begini tuh, kayak gelas gitu. Waduh, kalau kita ngunjungin 4 jemaat, siap-siap aja dah. Jadi, oke, kita datang ke satu rumah. Ini, dia nih dianggap gitu, orang berpengaruh lah. Bukan kepala suku sih, bukan. Tapi dia keturunannya banyak. Dan ini orang yang masih animisme. Dan yang bisa bikin piring terbang. Nah, kita mampir, diajak mampir. Mari, Pastor, ayo masuk. Langsung kita duduk, itu nggak pakai kursi ya, kita di bawah gitu, kita tikar. Kemudian ada cangkir. Cangkirnya masih diituin, masih ditengkurupin ya, kayak kita ngopi di sini gitu ya. Ada tekonya. Ayo, diambilin udah nih. Ayo Pastor minum. Ini Pastor Ali ya, iya minum Pastor Ali ya. Terus ada siapa lagi lah, Layuk waktu itu ada juga ikut. Pastor Yunus ngomong ke saya sebelumnya. Pastor Ali, nanti kalau kita dijamu sama penduduk setempat, disuguhin kopi atau teh. Kopi itu panas ya. Kita kalau disuguhin kopi dingin sama kopi panas. Panas bagi kepul-kepul ya. Kita celupin tangan kita melepuh ya, betul ya. Panas, oke. Tapi kalau dikasih racun kata ini. Anda pegang bawahnya. Cangkir ada bawahnya ya. Itu dingin, nggak panas. Tapi kalau kita kopi beneran, pegang bawahnya panas nggak? Anda nggak bisa bawa begini, pakai tatakan pakai piring dong, betul ya?
Coba dikasih dituangin. Silakan minum Pak, silakan. Oke, kita doa dulu. Saya kan, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih, saya percaya Kau kuduskan minuman ini. Makanannya disediakan. Saya pegang kopinya. Yang kiri saya angkat. Tangan saya kelingking, saya begini-begini nih. Loh, dingin loh. Tapi kopinya masih ngebul. Pilihan buat saya. Minum atau sablok. Kurang ajar loh gitu. Ada di sini. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Karena saya percaya, saya diutus oleh Kristus Yesus. Ada kuasa yang menyertai saya. Saya pasti tidak akan apa-apa. Saya ambil, saya udah gini, lirik Pak Yunus dikit. Udah oke. Udah, saya minum. Pak, ya, minum Pak, minum. Oke, saya minum. Sampai habis, habis. Dia ngeliatin saya terus nih orang. Dia liatin, kok masih tetap duduk dia? Masih tetap bisa ketawa-ketawa. Terus kita pamit, ayo kita pamit Pak ya. Sampai ketemu nanti Pak, datang nih ya. Ini nih ada KKR nih kita nanti malam ya. Datang Pak. Yo katanya kan. Udah. Saya berdiri, saya jalan. Diikutin, dia ngelongok dari pintu. Itu orang masih bisa berdiri, masih bisa jalan lagi. Masih bisa sampai ke Mesa Kada. Kenapa? Hebat saya, sakti saya. Firman Tuhan yang digenapi. Bisa saya tolak? Bisa. Tapi kalau saya tolak, bertobat nggak tuh orang? Enggak. Tapi karena dilihat, dia bilang sendiri sama keluarganya. Itu pendeta lebih sakti katanya daripada setan yang disembah. Akhirnya dia bawa semua keluarganya untuk mengikuti Yesus. Hebat. Makanya Anda, ayo. Nggak diminta pendeta-pendeta. Nggak diminta siapa yang sudah baca Alkitab 100 kali sebulan. Yang percaya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kabarkan kabar baik. Bahwa ada kabar baik di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Yang penuh ketidakpastian. Tapi ada satu kepastian di dalam Yesus. Anda dan keluarga Anda akan diselamatkan. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Sekalipun Anda minum racun maut. Itu tidak mendapat celaka. Karena di dalam Anda ada kuasa yang luar biasa. Bahkan karena kejadian itu. Seluruh keluarga dia, keluarga besarnya. Percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Ayo, tunggu apa lagi? Next. Baca lagi, coba yang keras. 3, 2, 1. Orang-orang percaya ya, betul ya? Kembali, apakah Anda termasuk orang percaya atau bukan? Yang ngomong amin yang Pak Iski ya. Tuh, ayo. Ya nggak apa-apa, pasang aja. Yang terakhir tadi, slide terakhir. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tapi siapa yang termasuk orang percaya? Tadi saya sudah tanya kepada jemaat KCP terkasih. Anda orang percaya, betul ya? Anda percaya kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Yesus yang telah mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Dia ada bertahta bersama Bapa di surga, betul? Itulah Tuhan yang kita sembah. Anda percaya itu, saya percaya. Tapi ada satu mandat, ada satu tugas menyertai orang-orang percaya. Jadikan semua bangsa muridku. Yang sakit, engkau apain? Doakan, tumpangin tangan. Kalau ada setan, Anda lari, apa Anda setan yang lari? Tergantung Anda. Betul? Jadi siapa yang termasuk orang percaya? Ya Anda semua ini. Jadi marilah.
tungguin Pastor Ali aja. Ntar kalau Pastor Ali datang, atau WA, oh kalau nggak dia, oh telepon, lu telepon, di mana dia? Ini gawat deh kalau nggak ada Pastor Ali ini. Loh, kok gawat kalau nggak ada saya? Emangnya percaya saya doang, saya saja. Tanda-tanda dimenai orang-orang percaya. Anda dan saya percaya. Anda juga mampu melakukan tanda-tanda heran. Betul? Orang sakit, Anda tupangkan tangan, pasti sembuh. Terus ada yang bilang lagi, kalau gitu kerjaan si Pastor Ali ngapain dong dia? Kalau kita yang pada doa. Ngapain ayo? Bukan berarti saya nggak ada kerjaan. Anda menjadi kepanjangan tangan, bukan dari saya, dari Tuhan Yesus sendiri. Betul dong? Jadi kalau ada yang sakit, jangan bingung. Berdoa dalam nama Yesus. Oleh pilu-pilurmu, dia telah sembuh. Ajak dia percaya juga. Karena barang siapa percaya, dia menerima. Betul ya? Percaya, menerima. Aduh, saya kesaksian banyak dah. Bagi diri saya. Ini kaki saya kan pernah itu ya. Ini saya kan cerita juga ya. Pakai tongkat. Saya juga bingung. Aduh gimana ya Tuhan. Masa pakai kursi roda kemana-mana. Yang saya lakukan apa coba? Apa saya panggil pendeta siapa yang paling jago ya? Dulu siapa tuh yang belum lama tuh. Yang kalau sampai datang ribuan. Menyembuhkan orang sakit di jalanan di mana-mana tuh ya di pasar. Apa gua ke sono aja ya? Ayo Tina kita ke sana yuk, itu pendeta sakti. No. Saya datang sendiri kepada Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kesembuhan itu. Amin. Saya nggak di dokter, saya ke dokter juga. Cuma dokternya bingung. Hah, udah sembuh Pak ya? Padahal logika saya, sepengetahuan saya, emang saya dokter spesialis di situ. Suntikan ke-6, itu pun kalau bisa Pak. Ternyata Bapak baru 2 kali suntik udah sembuh. Bingung dia. Dokter loh, bingung. Amin. Jadi mari. Dulu Anda pernah juga nih leher saya kan gak bisa lihat, gak bisa nengok ya. Anda tahu ya. Aduh, gak tahu kenapa pagi-pagi bangun. Itu juga saya cuma menangis di hadapan Tuhan. Saya pergi, saya gak anti dokter, saya pergi kok. Dokter hebat siapa? Oh ada di Siloam. Oh Jeruk. Saya samperin sana. Dokter saraf. Oh ya nanti ada dioperasi ya. Cuma sekarang lagi COVID. Kita atur waktu setelah COVID ya. Oh iya dok ya. Mau dioperasi kan? Mau dok. Saya mau aja bilangnya. Pulang. Kita cari di Siloam Tangerang yuk. Di Siloam dekat rumah kita. Kita cari ada lagi dokter saraf itu. Dia percaya Tuhan juga. Anak Tuhan. Kenapa Pak? Ini. Oh oke. Iya. Kita tunggu ya setelah COVID Pak. Ini memang gak ada lain jalan nih Pak setelah dioperasi. Ini ada saraf yang kejepit Pak. Saya gak bayangin kalau saraf itu bukan kayak kabel ini nih. Halus ya. Dia gak boleh kesenggol dikit kan. Namanya kalau dioperasi pakai apa? Pisau operasi ya. Itu pisau kan, betul-betul pisau kan. Meskipun namanya pisau operasi, pisau kan. Tajam kan. Diginiin kan. Tiba-tiba kalau tiba-tiba ngegeser dikit aja, kan itu numpuk banyak ya namanya saraf. Nek, kesenggol saraf yang sebelahnya, putus gak kira-kira itu saraf sebenarnya? Ini nama saraf kita kan empuk gitu ya. Waduh kata saya, terima kasih Tuhan. Percaya menyembuhkan. Percaya menyelamatkan. Kembali kepada kita. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang percaya. Jadi bagian Anda, lakukan tugas Anda. Dengar berita ini, oke, siap. Jalan. Dan pasti, cuman ada yang nyenggol saya. Pastor, kalau saya udah doain, sampai saya nangis-nangis doanya, dia nggak sembuh-sembuh juga gimana Pastor? Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Ya lu pulang lah, ya kan? Berarti Anda ada keraguan-raguan. Betul apa betul? Loh, halo? Iya apa iya nih? Kan Anda udah percaya.
Biru-biru Yesus menyembuhkan, bukan Anda. Anda cuma dipakai. Karena Anda percaya, Anda sebagai anak-anaknya melakukan amanat agung. Sesuai dengan apa dikatakan firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Anda termasuk di situnya, orang percaya. Jadi kalau Anda menumpangkan tangan orang sakit itu akan nggak mati ya, sembuh. Kembali ke kita. Nah saya mau nih setelah kita retreat. Ada berapa yang datang nih panitia? Halo panitia Evi, ada berapa orang yang datang? 60 ya? 19? 93. Kalau 93 orang, Anda diberi tugas sama Tuhan. Misalnya nih, nggak usah banyak-banyak dah. Seminggu 1-2 orang aja. Yang sakit Anda tumpangkan tangan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Berapa banyak jiwa yang Anda bisa bawa ke gereja. Betul? Sadari itu. Anda sudah menerima kuasa itu. Bukan siapa-siapa Anda. Tadi saya sudah kasih kesaksian. Meskipun Anda minum racun maut sekalipun, Anda tidak akan mendapat celaka. Jadi ayo, jangan takut. Anda berani karena ada yang pertama, Roh Allah di dalam Anda, Roh Kudus di dalam Anda. Kuasa itu sudah ada di dalam Anda. Yang kedua, itu adalah mandat. Mandat itu berarti apa? Perintah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Makanya saya kasih tanda tanya yang gede, yang besar. Siapa orang percaya ya? Saya sih maunya jemaat KCB yang tercinta. Karena Anda adalah orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus yang ada dalam setiap kami, kobarkan api-Mu Tuhan. Sehingga kami menyala-nyala, roh kami menyala-nyala. Karena ada api Roh Kudus yang selalu berkobar-kobar dalam kami. Untuk membuat kami bergairah. Melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Ini amanat agung Tuhan. Engkau yang memberi perintah. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Tanda-tanda ini akan menyertai saya semua sebagai orang percaya. Pada waktu saya menumpangkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Bahkan orang mati pun bisa bangkit. Sesuai dengan apa kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari yang luar biasa ini. Pada hari kebangkitan-Mu sendiri Tuhan. Yang boleh kami rayakan di tahun 2026 ini Tuhan. Di tempat ini. Kami percaya. Kami percaya. Kami siap melakukan apa yang telah Engkau amanatkan kepada kami semua. Tanpa terkecuali. Untuk melakukan tugas ini. Di dalam nama Yesus. Mari saya undang. Sekali kita ada perjamuan di sini. Para petugas perjamuan. Ya terima kasih Tuhan. Yes. Perjamuan ini melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Yesus pun melakukan ini rutin. Bahkan sehari, bukan sehari ya, lalu pada sorenya dia ditangkap. Dia melakukan ini perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Untuk mengingatkan murid-muridnya, perjamuan ini mengingat akan kejadian bagaimana dia menebus dosa seluruh umat manusia yang mau percaya kepada dia tidak dibinasakan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk mandat yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Yang berisi darah-Mu sendiri. Dan tubuh-Mu sendiri. Roti dan anggur. Yang adalah tubuh-Mu sendiri dan darah-Mu sendiri.
Dalam nama Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, Lord. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Ya sungguh-sungguh menyembuhkan. Jiwa kami berserah Bapa, jiwaku pun berserah kepadamu Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku berang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu. Mari kita semua bangun berdiri saudara. Salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mau buka roti. Kita mau pegang di tangan kanan kita. Tuhan, karena mujizat-Mu Tuhan, aku ada. Dan karena mujizat-Mu Tuhan, aku akan pergi. Mujizat-Mu menyertai setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali. Karena kami percaya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang memampukan bagi kami segala apapun juga Tuhan. Yang mustahil bagi dunia ini, tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk amanat agung Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk pergi, melakukan bagian kami. Dimanapun kami berada, ditempatkan. Engkau pasti ada maksud yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai kami Tuhan. Orang yang percaya kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, di tangan kanan kami ada roti, hosti Tuhan. Tapi Engkau mengatakan, firman-Mu berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi kesatria, kesaksian bahwa yang kau pegang ini adalah tubuhku sendiri. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Dan di dalam tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilurmu Tuhan, luka-luka, cambukan, segala pukulan yang kau derita Tuhan. Di situ ada bilur-bilurmu. Dan firman-Mu dengan jelas mengatakan, firman-Mu sendiri, bahwa bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurmu, segala penyakit kami
telah sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan. Tidak ada satupun penyakit yang mampu menyentuh kami. Karena bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuh-Mu. Kami belum merasakan Tuhan, aliran segar mengalir di tubuh kami. Kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya. Kami percaya. Firman-Mu yang mengatakan. Terima kasih Yesus. Di tangan kami ini Tuhan adalah cawan. Firman-Mu berkata, kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang ada di tangan kanan kami saat ini. Dan kami minum ini Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah tugas kami tidak sampai di sini. Tapi kami belum melakukan sebagai orang-orang percaya. Melakukan tanda-tanda mujizat kepada siapapun Tuhan yang mengalami problem dan masalah. Baik itu sakit penyakit. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi kami yang percaya. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, kita sembah Dia. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, terima kasih Tuhan, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena kami hidup karena salib-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Bahkan kebangkitan-Mu siang hari ini membangkitkan iman kami, membangkitkan hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk melakukan. Imani pujian ini saudara katakan, karena salib Tuhan. Karena salib-Mu. Pulang dari tempat ini kami gak akan sama lagi Tuhan. Karena ada kuasa salib-Mu dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Amin. Oh, karena salib-Mu Yesus, karena salib-Mu ku salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidup kami, di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
penuh iman. Katakan pujian ini, Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Allah yang sudah bangkit buat hidup kita, saudara. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau telah hidup, Kau telah bangkit dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih, berkati Pastor Ali Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, dengan pengurapan Tuhan. Berkati hidupnya. Tuhan Yesus sertai dalam pelayanannya dan menggembalakan kami setiap domba-domba-Mu Tuhan di KCB Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya, kami bersuka cita. Semua kita yang bersuka cita dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita mau siapkan persembahan saudara. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya persilakan kita untuk mempersiapkannya. Sambil kita mempersiapkan, kita mau doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah bersama-sama Tuhan merayakan Paskah di tempat ini Bapa di hari ketiga. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, tetapi Tuhan sebentar sebelum pulang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik yang akan kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat melayani gereja kami Tuhan dan memberkati banyak orang Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami siap memberi, hanya di haleluya. Amin. Amin. Silakan memberikan dengan sukacita. Hey. Oh, 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 kerahkanlah kekuatan ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yang sudah memberikan saya undang untuk berdiri saudara. Yang sudah memberikan kolektor aku ada Syakti dari awal kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, oh Allah bangkit, Allah bangkit. Semua jemaat katakan Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat kita. Sekali lagi katakan Allah bangkit, oh Allah bangkit, bersorak, hey Allah bangkit, bernyanyilah, oh musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, kudusnya, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita sudah siap pulang saudara. Kasih salam, kasih salam kiri kanan yang bilang ayo kita pulang. Tuhan Yesus menunggu kita untuk menjadi saksi saudara, amin. Oke, kita mau akhiri ibadah kita Pak siang hari ini sebelum kita menerima
Kita mau akhiri ibadah kita sebelum doa berkat yuk. Kita mau angkat tangan kita saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai oh, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau angkat tangan kita saudara sama-sama katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allah kami, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita saudara. Aku akan tenang di saat badai bergelora di sekeliling aku. Karena Allahku menyertai aku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau memberikan kuasa Roh Kudus di dalam kami. Kami bukan orang-orang yang biasa Tuhan, tapi orang yang luar biasa karena Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk menyebarkan kabar baik, membawa orang-orang kepadamu, mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat, sehingga banyak orang percaya bahwa Yesus Allah semesta yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami. Engkau menetapkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari bahkan ke depannya, kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga Tuhan. Karena yang menyertai dan memelihara kami adalah Engkau Raja semesta. Sehingga kami boleh aman dan tenang di tengah gelora dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Tapi kami akan aman karena yang menyertai kami adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah jemaat yang dikasih oleh Tuhan dengan membawa setiap berkat-berkat rohani dan jasmani dari Bapa kita yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai Anda sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan bersama-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bisa tiba dengan selamat ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dari tempat retreat ini Tuhan. Dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mohon untuk tidak bubar dulu, duduk sebentar akan ada pengumuman. Cek, shalom semuanya.